Teorema 8.8 berbunyi, jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. Jika dua garis sejajar dipotong garis transversal. Ada dua garis sejajar, misalnya N dan L, dipotong transversal, misalnya T, di titik P dan Q. Jadi N sejajar L dipotong T transversal di P dan Q. Buktikan sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Jadi misalnya ini kita kasih nama sudut 1 dan sudut 2. Maka buktikan sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Bukti. Kita akan menggunakan bukti tidak langsung. Jadi kita andaikan kalau sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2. Karena kita membuat perandaian sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2, maka kita misalkan, misal garis M ini, M transversal dari N dan L melalui titik P, sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen. Jadi kita konstruksi sudut 3 ini, konstruksi sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Kan tadi kita andaikan bahwa sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2. Jadi kita konstruksi kalau sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Karena tadi di awal kita andaikan bahwa sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2, dan di sini kita konstruksi sudut 3 kongruen dengan sudut 2, maka dapat kita katakan bahwa sudut 1 juga tidak kongruen dengan sudut 3. Sehingga dapat kita katakan bahwa M dan N adalah garis yang berbeda. Di
di awal diketahui bahwa N ini sejajar L. Jadi diketahui N sejajar L. Dari konstruksi sudut 3 kongruen dengan sudut 2, maka berdasarkan teorema 8.5 yang menyatakan bahwa jika sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Jadi dari teorema ini dapat kita katakan bahwa M sejajar dengan L. Artinya, sehingga dari sudut 3 kongruen sudut 2, lalu berdasarkan teorema 8.5 diperoleh bahwa M ini sejajar dengan L, sehingga ada dua garis sejajar dengan L melalui titik P. Dari mana? Kan tadi diketahui bahwa N ini sejajar L. Lalu kita konstruksi bahwa sudut 3 kongruen sudut 2 dalam berseberangannya sama, maka M ini sejajar dengan L berdasarkan teorema 8.5. Sehingga tercipta dua garis sejajar dengan L melalui titik P. Hal ini kontradiksi dengan teorema kesejajaran, di mana teorema kesejajaran menyatakan bahwa melalui titik di luar garis, yaitu titik P di luar garis L, hanya dapat dibuat paling banyak satu garis yang sejajar dengan garis L. Nah, sedangkan di sini ada dua garis, yaitu M dan N. Jelas kontradiksi dengan teorema kesejajaran. Maka sudut 1 kongruen sudut 2 terbukti benar. Selesai. Selanjutnya yaitu teorema 8.10 mengatakan bahwa setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Pertama kita tulis dulu, diketahui jajar genjang. Misalnya kita kasih nama jajar genjang PQRS diagonalnya. Jadi diketahui jajar genjang PQRS dengan PR adalah diagonal PQRS. Ini ada sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Buktikan dua segitiga kongruen. Jadi buktikan PQR, segitiga PQR kongruen dengan segitiga PSR. Bukti. Pertama kita tulis dulu. PQ sejajar dengan SR. PS sejajar dengan QR. Dari mana? Dari definisi
jajar genjang. Definisi jajar genjang kan mengatakan bahwa jajar genjang adalah segi empat yang kedua pasang sisi berhadapannya sejajar. Lalu kita tulis juga bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 4. Sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema kesejajaran. Di teorema 8.8 tadi kan kita telah membuktikan bahwa jika dua garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam perseberangannya adalah kongruen. Jadi 1 ini kongruen dengan 4, 2 kongruen dengan 3. Mana garis sejajarnya? PQ dan SR. Garis transversalnya, diagonalnya yaitu PR. Selanjutnya, ruas garis PR ini, PR kongruen dengan PR. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat reflektif. Maka segitiga PQR kongruen dengan segitiga PSR berdasarkan postulat sudut sisi sudut. Langkah 1, 2, dan 3. Jadi berdasarkan sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, dapat kita katakan bahwa segitiga PQR dengan segitiga PSR kongruen. Jadi teorema 8.10 yang berbunyi ini terbukti. Selesai. Selanjutnya yaitu teorema 8.11 menyatakan bahwa sisi-sisi berhadapan jajar genjang kongruen. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. Ada jajar genjang. Misalnya kita kasih nama PQRS. Jajar genjang PQRS. Buktikan bahwa PQ kongruen dengan SR. PS kongruen dengan QR. T. Berdasarkan teorema 8.10 tadi yang mengatakan bahwa setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga kongruen, maka di sini diagonal PR mengakibatkan segitiga PQR kongruen dengan segitiga RSP. Diagonal SQ
mengakibatkan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSI. Ini berdasarkan teorema 8.10 tadi yang mengatakan setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen. Dari sini dan ini berdasarkan bagian-bagian berkesesuaian yang kongruen dapat kita katakan bahwa PQ kongruen dengan SR, PS kongruen dengan QR. Segitiganya kan kongruen, PQR dengan RSP. Maka sisi-sisi yang berkesesuaian juga kongruen, PQ kongruen dengan SR, PS juga kongruen dengan QR. Jadi teorema 8.11 yaitu ini, sisi-sisi berhadapan jajar genjang kongruen, terbukti benar. Selesai. Selanjutnya yaitu teorema 8.12 yang menyatakan bahwa sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang kongruen. Pertama kita tulis dulu diketahui jajar genjang. Misal kita kasih nama PQRS. Buktikan sudut-sudut berhadapan kongruen. Artinya ini dengan ini dengan ini. Jadi buktikan sudut PSR kongruen dengan sudut PQR. Sudut SPQ kongruen dengan sudut SRQ. Bukti. Berdasarkan teorema yang menyatakan bahwa diagonal jajar genjang membagi dua segitiga menjadi kongruen, dapat kita tulis bahwa diagonal PR ini, diagonal PR mengakibatkan segitiga PQR kongruen dengan segitiga RSP. Selanjutnya diagonal SQ mengakibatkan segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Nah, dengan bekal ini
kita dapat menuliskan karena persamaan 1 diperoleh persamaan 1 kan PQR kongruen dengan RSP. Artinya sudut ini kongruen dengan sudut ini. Jadi sudut PSR kongruen dengan sudut PQR. Loh kok bisa? Kan segitiganya kongruen. Jadi diagonal PR ini kan membagi dua segitiga kongruen, yaitu PQR dan RSP. Artinya dalam dua segitiga kongruen, sudut-sudut yang berkesesuaiannya pun kongruen. Dua segitiga ini kongruen, maka sudutnya juga kongruen karena sudutnya berkesesuaian. Karena persamaan 2, yaitu ini segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ, diperoleh sudut SPQ kongruen dengan sudut SRQ. Segitiganya kongruen, maka sudut-sudut yang berkesesuaian SPQ kongruen dengan SRQ. Sehingga sudut PSR kongruen dengan sudut PQR dan sudut SPQ kongruen dengan sudut SRQ terbukti benar. Selesai. Teorema 8.13 menyatakan bahwa dua sudut berdekatan pada suatu jajar genjang saling berpelurus. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu jajar genjang. Misal kita kasih nama PQRS. Buktikan bahwa sudut berdekatan pada jajar genjang. Kita ambil contoh sudut SRQ dan sudut PQR. Jadi buktikan sudut PQR dan sudut SRQ saling berpelurus. Bukti. Perpanjang sepasang sisi berhadapan. Misal kita ambil PQ dan SR. Misal PQ dan SR. Jadi ini kita perpanjang. Ambil X, ambil titik X pada perpanjangan PQ. Jadi di sini ada titik X. Sudut PQX ini adalah sudut lurus. Kenapa? Karena P dan X ini segaris. PX segaris. Selanjutnya kita perhatikan QR. QR ini adalah transversal
dari PQ dan SR. Jadi QR transversal PQ dan SR. Karena QR ini transversal, jadi sudut dalam berseberangannya sama. Jadi sudut SRQ kongruen dengan sudut RQX. Sudut SRQ kongruen dengan sudut RQX karena dalam berseberangan. Lalu sudut PQR ditambah sudut RQX sama dengan 180. Kenapa? Karena merupakan sudut lurus. Di sini tadi kan diketahui bahwa PQX ini sudut lurus. Jadi PQR ditambah RQX itu sama dengan 180 karena definisi sudut lurus. Jadi kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Diperoleh sudut PQR ditambah RQX kongruen dengan SRQ, jadi bisa disubstitusi menjadi PQR ditambah SRQ sama dengan 180. Karena PQR ditambah SRQ sama dengan 180, dapat disimpulkan bahwa sudut PQR dan sudut SRQ saling berpelurus. Karena definisi dari sudut berpelurus sendiri adalah dua sudut yang jumlahnya 180. Jadi PQR dan SRQ saling berpelurus terbukti benar. Selanjutnya yaitu teorema 8.14 yang menyatakan bahwa diagonal-diagonal jajar genjang membagi dua sama panjang satu sama lain. Jadi yang pertama kita ketahui ada jajar genjang, misalnya kita kasih nama PQRS dengan PR dan QS, ini adalah diagonal dari jajar genjang PQRS yang berpotongan di titik misalnya A. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PA sama dengan RA dan SA sama dengan QA. Bukti. Coba kita perhatikan diagonal PR. PR ini merupakan garis transversal dari SR dan PQ, sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen. Jadi sudut SRA ini akan kongruen dengan sudut QPA. Jadi yang pertama sudut SRA kongruen dengan sudut QPA karena sudut dalam berseberangan. Selanjutnya, coba kita perhatikan diagonal SQ. SQ merupakan transversal dari SR dan PQ. Jadi sudut dalam berseberangannya pun akan kongruen. Jadi RSA akan kongruen dengan PQA.
Jadi sudut RSA kongruen dengan RSA kongruen dengan PQA. Karena sudut dalam perseberangan. Selanjutnya, perhatikan sisi PQ dan SR. PQ kongruen dengan SR. Kenapa? Karena pada teorema 8.11 tadi, kan kita sudah membuktikan bahwa sisi-sisi berhadapan pada jajar genjang itu kongruen. Nah, PQ ini kan sisi berhadapan dengan SR. Jadi, PQ kongruen dengan SR. Dari langkah 1, 2, 3 ini, maka kita dapat membuat segitiga PAQ kongruen dengan segitiga RAS. Berdasarkan postulat sudut sisi sudut. Sisi sudut yang mana? Sudut sisi sudut. Ini juga sudut sisi sudut. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa PA kongruen dengan RA, SA kongruen dengan QA. Kok bisa? Kan PAQ, segitiga PAQ kongruen dengan segitiga RAS. Otomatis sisi-sisi yang berkesesuaian pada segitiga kongruen itu juga ikut kongruen. PA berkesesuaian dengan RA, jadi PA kongruen RA. Begitu pula dengan SA dan QA. Jadi PA sama dengan RA, SA sama dengan QA berdasarkan kongruensi ruas garis. Jadi teorema 8.14 terbukti benar. Selanjutnya yaitu teorema 8.15 yang menyatakan jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi empat kongruen, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Jadi kita ketahui ada segi empat, misal kita kasih nama PQRS, dengan kedua pasang sisi berhadapannya kongruen. Jadi PQ kongruen dengan SR, PS kongruen dengan QR. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa PQRS ini merupakan jajar genjang. Bukti. Coba kita perhatikan diagonal PR. PR ini merupakan diagonal PQRS yang juga merupakan garis transversal dari sisi SR dan PQ. Itu artinya sudut-sudut dalam berseberangannya merupakan kongruen. Misalnya ini kita kasih nama sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Karena PR merupakan garis transversal dari SR dan PQ, maka sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen. Sudut 1 kongruen dengan sudut 4, sudut 3 kongruen dengan sudut 2. Jadi sudut 1 kongruen dengan
sudut 4. Sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Maka PQ sejajar dengan SR. Loh, kok bisa? Karena coba kita lihat, berdasarkan teorema 8.5 yang menyatakan jika ada dua garis, yaitu SR dan PQ, dipotong transversal, misalnya oleh PR, dan jika sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, 1 kongruen dengan 4, 2 kongruen dengan 3, maka garis tersebut merupakan dua garis yang sejajar. Jadi, karena 1 kongruen dengan sudut 4, sudut 2 kongruen dengan sudut 3, dan PR merupakan transversal dari SR dan PQ, kita dapat mengatakan bahwa PQ sejajar dengan SR. Sama, PR ini coba kita pandang sebagai transversal dari PS dan QR. Sudut-sudut dalam berseberangannya pun sama, kongruen. Jadi kita dapat menuliskan bahwa PS sejajar dengan QS. Kenapa? Alasannya sama, yaitu teorema 8.5. Ada dua garis, yaitu PS dan QR, dipotong transversal oleh garis PR. Sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen, 1 kongruen dengan 4, 2 kongruen dengan 3, maka dua garis tersebut, yaitu PS dan QR, sejajar. PS dan QR sejajar. Maka PQRS jajar genjang. Kok bisa? Karena sesuai dengan definisi jajar genjang sendiri, jajar genjang adalah segi 4 yang kedua pasang sisi-sisi berhadapan sejajar. PQ sejajar SR, PS sejajar QR. Jadi langkah 2, 3 definisi jajar genjang. Jadi dapat kita ketahui jika segi 4 yang memiliki dua pasang sisi berhadapan kongruen, maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang. Yaitu teorema 8.16 yang menyatakan jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Jadi yang pertama kita ketahui ada segi 4, misalnya kita kasih nama PQRS dengan dua sisinya sejajar dan kongruen. Misalnya kita ambil PQ sejajar dengan SR, PQ juga kongruen dengan SR. Akan dibuktikan kalau segi 4 PQRS merupakan jajar genjang. Bukti.
Coba kita tarik diagonal SQ. Maka akan terbentuk sudut 1, 2, 3, 4. Dari sini kita tahu bahwa yang pertama PQ kongruen dengan SR. Diketahui kan kalau PQ kongruen dengan SR. Lalu SQ kongruen dengan SQ berdasarkan sifat reflektif. Sudut 1 itu kongruen dengan sudut 4. Kok bisa? Karena coba kita lihat, PQ dan SR ini merupakan dua garis yang sejajar, karena diketahui bahwa PQ sejajar SR. Lalu SQ ini diagonal dari segi 4 PQRS. Diagonal jadi SQ ini sama dengan garis transversal dari SR dan PQ, sehingga sudut-sudut dalam berseberangannya kongruen. Jadi 1 kongruen dengan 4. Lalu segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Berdasarkan apa? Berdasarkan teorema sisi, sudut, sisi. Sisi yang mana? SQ dengan dirinya sendiri. Sudut 4 kongruen dengan sudut 1. PQ kongruen dengan SR. Jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ. Selanjutnya, sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3. Kenapa? Karena bagian-bagian segitiga yang berkesesuaian dari segitiga kongruen itu juga akan kongruen. Sudut 2 ini berkesesuaian dengan sudut 3. Sedangkan segitiga PQS ini sendiri kongruen dengan segitiga RSQ. Jadi bagian yang berkesesuaiannya pun ikut kongruen. Jadi sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Selanjutnya PS sejajar dengan QR. Kok bisa? PS dan QR ini kan dua garis, dipotong transversal oleh SQ dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, yaitu 1 kongruen dengan 4, 2 kongruen dengan 3. Sehingga berdasarkan teorema 8.5 yang menyatakan bahwa dua garis, yaitu PS dan QR, dipotong transversal oleh SQ dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, 1 kongruen dengan 4, 2 kongruen dengan 3, maka dua garis tersebut yaitu PS dan QR dapat dikatakan sebagai dua garis yang sejajar. Jadi PQRS merupakan jajar genjang. Di awal tadi kan sudah diketahui bahwa PQ sejajar dengan SR. Sedangkan kita telah membuktikan bahwa PS juga sejajar dengan QR. Definisi jajar genjang sendiri merupakan segi 4 yang sepasang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Jadi karena PQ sejajar SR,
PS juga sejajar QR, maka PQRS dapat kita katakan merupakan jajar genjang. Jadi, teorema 8.16 yang berbunyi ini terbukti benar. Selesai. Selanjutnya yaitu teorema 8.17 yang menyatakan jika dua diagonal sebuah segi empat membagi dua satu sama lain, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Jadi yang pertama kita ketahui ada segi empat. Misalnya kita kasih nama PQRS dengan diagonal PR membagi SQ sama panjang di A. Lalu diagonal SQ juga membagi PR sama panjang di A. Kemudian buktikan bahwa PQRS adalah jajar genjang. Bukti. Yang pertama, kita tahu bahwa PA kongruen dengan RA. Lalu SA kongruen dengan QA. Kenapa? Karena tadi diketahui bahwa dua diagonal sebuah segi empat membagi dua satu sama lain. Jadi SA ini sama panjangnya dengan QA, PA juga sama panjangnya dengan RA. Jadi ini diketahui. Selanjutnya, sudut PAQ itu kongruen dengan sudut RAS. Karena sudut yang bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang. Jadi ini kongruen dengan ini. Segitiga PAQ kongruen dengan segitiga RAS berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Jadi pada langkah 1 dan 2 sisi sudut sisi. Pada segitiga yang kongruen, dua segitiga yang kongruen, maka bagian-bagian lain yang berkesesuaian juga ikut kongruen. Jadi misalkan ini kita kasih nama sudut 1, 2, 3, 4. Sudut 2 akan kongruen dengan sudut 3. Jadi sudut 2 kongruen dengan sudut 3. Karena akibat dari segitiga PAQ kongruen dengan segitiga RAS. Selanjutnya kita dapat mengetahui bahwa PQ sejajar dengan SR. Loh, dari mana kok tahu? Karena ketika ada dua garis, yaitu PQ dan SR, dilalui oleh transversal PR, lalu sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, dalam hal ini sudut 2 dan sudut 3 kongruen, maka dua garis tersebut bisa dikatakan sejajar. Jadi ketika dua garis PQ SR dilalui oleh transversal PR,
dan sudut dalam berseberangannya 2 dan 3 kongruen, maka garis PQSR dapat kita katakan sejajar. Selanjutnya, coba kita pandang PR sebagai transversal dari PS dan QR. Ini juga akan menimbulkan PS sejajar dengan QR. Kok bisa? Karena coba kita lihat, PR ini juga merupakan transversal dari PS dan QR. Kembali ke teorema 8.5 yang mengatakan bahwa jika ada dua garis, misalnya PS dan QR, dipotong oleh transversal PR dan sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, yaitu dalam hal ini sudut 2 dan sudut 3, maka dua garis tersebut, yaitu PS dan QR, dapat dikatakan sejajar. Selanjutnya, PQRS dapat kita katakan sebagai jajar genjang. Berdasarkan apa? Berdasarkan langkah 5 dan 6, yaitu definisi jajar genjang. Karena PQ sejajar dengan SR dan PS sejajar dengan QR, maka segi 4 PQRS dapat kita katakan sebagai jajar genjang sesuai dengan definisi jajar genjang sendiri, yaitu segi 4 yang sepasang sisi-sisi berhadapannya sejajar. Karena sisi berhadapannya sudah sejajar, maka PQRS merupakan jajar genjang. Jadi, teorema 8.17 terbukti benar. Selesai. Selanjutnya yaitu teorema 8.18 yang menyatakan ruas garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi sebuah segitiga adalah sejajar dengan sisi ketiga dan panjangnya setengah dari panjang sisi ketiga tersebut. Yang pertama, kita ketahui ada segitiga, misalnya kita kasih nama PQR, dengan S adalah titik tengah dari PQ dan T adalah titik tengah dari QR. Selanjutnya akan dibuktikan ST sejajar dengan PR dan ST sama dengan setengah dari PR. Bukti yang pertama, perpanjang ST sehingga ST sama dengan UT. Jadi kita perpanjang ST sehingga ST ini, misalnya ini U, sama dengan UT. Kali ini kita kasih nama sudutnya 1, misalnya ini 2, 3, dan ini 4. Selanjutnya sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3 karena sudut yang bertolak belakang. PS sama dengan QS. QT sama dengan RT. Dari mana? Definisi titik tengah. S tadi titik tengah dari PQ, T titik tengah dari QR. Maka segitiga
QST kongruen dengan segitiga RUT berdasarkan teorema sisi sudut sisi. Sisi sudut sisi, sisi sudut sisi, sisi sudut sisi. Maka sudut 1 kongruen dengan sudut 4 sebagai akibat dari langkah keempat. Kita tahu bahwa bagian-bagian berkesesuaian dari dua segitiga yang kongruen itu juga ikut kongruen. Di sini sudut 1 ini berkesesuaian dengan sudut 4. Sedangkan segitiga QST kongruen dengan segitiga RUT. Maka sudut 1 juga kongruen dengan sudut 4. PQ sejajar dengan RU. Nah, ini dari mana? Kita kembali ke teorema 8.5. PQ dan RU ini dua garis yang dipotong transversal oleh garis QR. Dan sepasang sudut dalam perseberangannya kita ketahui kongruen. Yang mana? Yaitu sudut 1 dan sudut 4 diketahui kongruen. Dan dua garis ini dipotong oleh satu garis transversal. Maka berdasarkan teorema 8.5, dua garis tersebut yaitu PQ dan RU merupakan dua garis yang sejajar. SQ sama dengan RU. SQ sama dengan RU akibat dari langkah 4. Bagian bersesuaian dari dua segitiga yang kongruen juga kongruen. Jadi SQ sama dengan RU. Maka PS sama dengan RU. Loh, kok bisa? Karena dari langkah ketiga kita tahu bahwa PS ini sama dengan QS. PS sama dengan QS. Sedangkan di langkah ketujuh kita tahu bahwa QS sama dengan RU. Maka berlaku sifat transitif, kita substitusi langkah ketiga ke langkah ketujuh sama dengan PS sama dengan RU, menjadi PS sama dengan RU. Jadi langkah ketiga ini kita substitusi ke langkah ketujuh menjadi PS sama dengan RU. Selanjutnya PRUS merupakan jajar genjang. Loh, kok bisa jajar genjang? Karena dari sini kan PS diketahui sama dengan RU. PR Nah, PRUS ini merupakan jajar genjang. Kok bisa? Kita kembali ke teorema 8.16 yang menyatakan jika dua sisi sebuah segi 4 sejajar dan kongruen, PS ini kongruen dengan RU, PS juga
sejajar dengan RU, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Maka PRUS jajar genjang. Selanjutnya ST ini sejajar dengan PR. Kenapa? Akibat dari PRUS jajar genjang. Definisi jajar genjang sendiri yaitu segi 4 yang masing-masing sisi berhadapannya itu sejajar. Jadi karena PRUS ini diketahui jajar genjang, maka ST dan PR ini sejajar. Selanjutnya ST sama dengan setengah SU. Kita tahu bahwa SU ini tadi merupakan perpanjangan dari ST, sebagaimana sehingga ST sama dengan UT. Jadi kita dapat menuliskan bahwa ST itu sama dengan dari setengah SU. ST sama dengan setengah dari SU. Nah, SU sama dengan PR. Kenapa SU sama dengan PR? Karena akibat dari PRUS tadi jajar genjang. Jadi jajar genjang kan sisi-sisi yang berhadapannya sejajar dan kongruen. Jadi SU ini sama dengan PR. Lalu kita substitusikan langkah 12 ke langkah 11 menjadi ST sama dengan setengah PR. Jadi berdasarkan langkah 10 dan langkah 13, teorema 8.18 terbukti benar. Selesai.